Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan RPP nggih Bapak Ibu Bu Maslihatul Umami kalian Bapak Astolani identitas sekolah. Kemudian ini materi pokoknya adalah pernikahan dalam Islam. Alokasi waktunya 3 kali 45 menit dalam satu pertemuan. Dan ini kompetensi inti ada 4. Kemudian kompetensi dasarnya ada yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang selanjutnya mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Terus menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam, menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Maksudnya menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Meyakini dan mentaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. 2. Mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. 3. Menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan Islam dengan penuh rasa ingin tahu. Yang keempat, menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah secara Islam dengan tanggung jawab, menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam dengan tanggung jawab. Untuk materi pembelajarannya terlampir. Kemudian pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatannya adalah saintifik, modelnya problem based learning, kemudian metodenya diskusi dan poster session. Nah, dari RPP tadi ya Pak Abdul Aziz ya, apa teori belajar yang melandasi dengan mengembangkan bagian tertentu pada RPP ini ya, yang menggambarkan teori belajar di situ diadopsi itu yang mana? Pada bagian RPP yang bagian mana kira-kira? Teori belajar, Bu. Seorang guru dapat mengimplementasikan pengetahuannya tentang teori belajar dan mengembangkan ya dan dikembangkan sebagai landasan dalam menyusun RPP. Itu pada bagian mana, Pak Abdul Aziz? Model dan metode. Baik, salah satunya pada model dan metode. Nah, tadi pakai RPP-nya apa? Modelnya PBL. Model pembelajarannya PBL. Terus metodenya diskusi dan poster session. Nah, oke, baik. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan saya tadi, apa teori belajar yang melandasi implementasi dari model dan metode pembelajaran? Yang mana ya? Masih belum paham pertanyaannya. Halo, Pak Aziz. Berhenti ya? Di langkah-langkahnya ya, Bu? Iya. Ya, jadi yang teori belajar apa yang melandasi TBL dan juga poster session? Oh ya, teorinya. Oke. Masih ingat teori belajar kan Pak ya? Ada konstruktivisme, behaviorisme, Ada ya, humanistik. humanistik. Ya, baik. Saya akan ini ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Baik, ini Pak Aziz sudah mengimplementasikan IPEK dalam pembelajaran ya. Begitu ya? Okay. Kendalanya apa Pak ketika mengimplementasikan IPEK dalam pembelajaran? Coba disampaikan pengalaman realnya di lapangan.
Ya, kendalanya pertama mencari apa namanya media yang cocok untuk materi-materi yang memang sulit untuk apa namanya menggunakan media yang sesuai dengan teknologi. Mencari materi, bagaimana Mencari ceritanya? media yang cocok untuk materi-materi yang memang sesuai untuk materinya. Misalnya, contoh Misalnya, eksplisitnya. contoh ketika pada materi itu berpikir kritis, seperti itu kan medianya apa itu kan agak Berpikir sulit kritis untuk kok menentukan. materi, Pak. Contohnya saja langsung ke materi yang terkait dengan RTT ini Oh apa? ini yang materi ini, Mm-mm. gitu. Kalau untuk yang materi ini tipeknya untuk kendalanya apa ya? Diminta menceritakan kendalanya malah nggak bisa ya, karena sudah Oh, punya solusinya kok Bu, gitu. Gitu ya, jadi nggak ada kendala. Betul Pak Aziz? insya Allah mboten. Baiklah, baik. Pasti kan guru itu selalu menghadapi tantangan Pak ya, dalam mengimplementasikan the new thing, jadi hal yang baru gitu loh. Jadi saya hanya pengen cerita realnya dengan itu seperti apa tadi gitu. Oke, baik, saya lanjut ke yang selanjutnya. Baik, terkait dengan tadi item soalnya saya lihat sudah hot ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang Pak Abdul Aziz ketahui tentang hot itu sendiri? Hot itu sebuah apa namanya tes di mana seorang anak ini dituntut untuk berpikir lebih mendalam atau lebih mendalam, berpikir lebih kritis tentang suatu masalah atau soal yang dihadapi. Baik, untuk berpikir kritis. Untuk hot sendiri itu kepanjangan dari apa, Pak? Hack order thinking skill. Ya. Oke, higher order thinking skills ya. Baik, bagus. Ini terakhir dari saya. Pak Abdul Aziz tentu mengembangkan materi pembelajaran itu harus memperhatikan dimensi pengetahuan ya. Ya. Dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Pada bagian yang mana sebetulnya seorang guru itu mengalami tantangan dalam mengembangkan materi pembelajaran. Dari keempat level tadi yang paling sulit yang mana? Tadi metakognitif. Aduh, lali HP. Oke, jangan lupa semua no, Pak Aziz ini pasti ini kok saya yakin pasti sangat sering loh ya. Karena habis Jumatan ini. Yuk, apa sih dari empat dimensi tadi yang paling sulit mengembangkan? Itu apa? Prosedural, faktual, konseptual, atau metakognitif? Metakognitifnya. Baik, kenapa Pak? Jelaskan. Saya kalau iya, kalau faktual itu kan sudah jelas, prosedural itu sudah jelas. Kalau metakognitif itu, oh ya, Oke, baik, saya rasa cukup ini persoalan. Yes, monggo sambungkan untuk menguji kompetensi yang lain, Bapak. Monggo dipersilakan. Enggak, dengan saya dulu. oh okay. Sudah siap Al-Quran, Mas Abdul Sampun, Aziz? Pak. Yeah. Sekarang silahkan buka surah ke-19 ya. Surah Maryam. Surah Maryam 19. Dibaca dari ayat pertama. Mukminin al-anbiya. Benar-benar. Yang pertama, Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni hifdzul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahab li min ladunka waliya. Ya, cukup. Shadaqallahul azim. Oke. Siapkan kertas sama pulpen. Ampun, Mbak. Coba hafal nggak pas doa sujud sahwi? Lupa? Lupa ya, Pak. Nggak apa-apa. Subhanaman la yasbur. Subhanaman Oke. jarang dipakai dulu, Pak. Iya, nggak Subhanaman lupa la sholat. yanamu wa la yashu. Nah, Apa? Subhanallah. subhanaman la yanamu wa la yashu. Nah, baik. Sekarang ditulis deh itu. Iya, bagus, betul. Ditulis sekarang. Sampun, Pak. Nah, di JPD ke saya. Di foto kamu yang dikirim ke saya. Baik, cukup, Bu. Oke, baik. Pak Abdul Aziz, silahkan untuk closing ya, menyampaikan closing ini bisa ditutup dulu chat-nya. Ya, ucapan terima kasih dan salam. Cukup Pak ya, begitu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Maslihatul Umami dan Bapak Kastolani sudah membimbing saya dan memberikan banyak pengetahuan untuk saya sampai di proses sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ya, nih. Pak Abdul Aziz. Iya, sambung. Ya. Oke, makasih Bu.